Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, beda dengan sebagian manusia di masa sekarang ini ya. Ya, kalau ditanya sesuatu, seenaknya saya menyampaikan. Kalau ditanya apa dalilnya, dia marah. Nggak usah kamu tanya apa dalilnya. Masa kamu curiga sama saya? Ya, kamu tidak percaya sama saya. Jelasnya, dan lebih aneh bin ajaibnya, dijadikan ciri Wahabi itu, kalau bertanya harus disebutkan dalil. Kalau ahli sunnah katanya tidak seperti itu. Ya, dan ini adalah penyesatan. Baik, membolak-balik ya. Jadi beragama itu semuanya dengan dalil, demikian. Ya, dididik umat ini oleh para as-salaf rahimahumallahu ta'ala. Baik. Jadi repot ya kalau ada dai-dai katanya mengajak kepada sunnah. Ya, bercerita permasalahan agama, bikin potongan-potongan video, bicara 8 menit, 10 menit. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadits, tidak dari jima', tidak dari qiyas. Ucapan ulama saja tidak ada. Ini bagaimana caranya mengajak kepada sunnah, begitu modelnya. Jelas ya? Ini namanya tidak mendidik orang di atas sunnah. Ya, karena itu hati-hati di masa ini banyak yang kadang lisannya itu mengajak kepada sunnah. Ayo, ya sunnah. Dia juga punya sebagian kebaikan, melarang dari bidah-bidah. Ya. Tapi dia sebenarnya jauh dari sunnah. Atau hizbi, menyembunyikan hizbiyahnya. Orang yang menyimpang menyembunyikan dari apa? Penyimpangannya. Nah itu sering diketemukan. Makanya seorang yang belajar itu, ya, ketika dia mengetahui dari usulul ilm, dari pokok-pokok ilmu, nah itu bisa dia bedakan mana yang merupakan ilmu, hakikat ilmu, dan mana yang sebenarnya bukan ilmu. Baik, di sini disebutkan dua dalil ya. Dalil yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang apa? Dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Adapun selain dari kesyirikan, maka itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak tidak diampuni. Baik. Jelas ya? Iya. Dan ini ayat perlu dicatat baik-baik bahwa ayat ini terkait dengan pelaku kesyirikan yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Kesyirikannya. Jadi ayat ini terkait dengan pelaku kesyirikan atau pelaku dosa yang sudah meninggal tetapi belum bertobat dari kesyirikan dan apa? Dosanya. Ini orang yang meninggal belum bertobat. Ini hukumnya. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Jelas ya? Baik. Adapun kalau dia sebelum meninggal sudah bertobat, ya, maka Allah ampuni semua dosa. Orang kafir masuk Islam kan diampuni. Ya, sama dengan orang yang pernah berbuat kesyirikan, dia bertobat di dunia, Allah ampuni orang yang bertobat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu
huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi ini sekali lagi ayat terkait dengan apa? Orang yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Dari kesyirikannya. Muncul pertanyaan lain terkait dengan ayat. Ini orang yang meninggal belum bertobat dari kesyirikan, tidak diampuni. Syirik jenis apa yang tidak diampuni? Syirik akbar atau syirik asgar? Iya. Ini ada dua pendapat memang ya di tengah para ulama. Sebagian ulama dia mengatakan maksudnya syirik akbar, ini tidak diampuni. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya dua-duanya, syirik akbar dan syirik asgar. Siapa yang meninggal tidak diampuni. Karena ayat konteksnya umum. Iya. Konteksnya umum. Dan ini pendapat yang kedua ini cenderung dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan banyak dikuatkan oleh para ulama kita di masa sekarang ini. Seperti guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, sebelumnya Syekh bin Baz dan lain-lainnya. Ya, dan akhirnya pendapat yang kedua itu lebih apa? Lebih terang. Jadi kalau syirik, kesyirikan, dia meninggal belum bertobat, itu dua-duanya tidak diampuni. Dua-duanya tidak diampuni. Memang betul ada perbedaan antara syirik akbar dan apa? Syirik asgar. Apa perbedaannya? Satu, kalau syirik akbar mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asgar tidak mengeluarkan dari keislaman. Dua, kalau syirik akbar kekal di dalam neraka. Syirik asgar tidak kekal di dalam neraka. Ya. Yang ketiga, kalau syirik akbar pelakunya disebut kafir. Sedangkan syirik asgar pelakunya tidak disebut kafir. Jelas ya? Tidak disebut kafir. Maka ini diantara perbedaan. Betul perbedaan itu ada. Tapi dalam hal meninggal dan belum bertobat dari perbuatan kesyirikan, apakah diampuni? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan beda di situ syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar diampuni, kalau syirik asgar syirik akbar tidak diampuni, kalau syirik asgar diampuni. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada bedanya. Syirik akbar dan syirik asgar sama-sama tidak diampuni. Dan ini kita katakan pendapat yang lebih kuat. Jadi dia tidak diampuni syirik asgar ya, tetap dihisab, diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Tetapi sama ya dengan pelaku dosa besar. Ya, perhitungannya. Kalaupun dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, tapi nanti akan dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Baik. Iya. Jadi ini untuk ayat yang pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua. Wa qala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, niscaya Allah telah mengharamkan untuknya sorga dan tempat tinggalnya ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Iya. Ini ayat tegas ya, bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang berbuat kesyirikan diharamkan atasnya surga. Iya. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini syirik akbar. Haram masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Kemudian ditegaskan wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang zalim itu
Orang yang zalim, zalim di sini maksudnya apa? Orang yang berbuat kesyirikan. Sebab kesyirikan itu disebut dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong bagi mereka. Maka ini dua ayat, dua-duanya tegas ya, menunjukkan perbuatan kesyirikan itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Perkara yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, diharamkan untuk masuk ke dalam surga.